Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita masih membahas tentang pendapatan nasional. Setelah pertemuan pertama kemarin, kita sudah mengetahui pengertian dari pendapatan nasional dan juga beberapa konsep-konsep dari pendapatan nasional. Ada yang masih ingat apa saja konsep dari pendapatan nasional? Jadi konsep yang pertama itu ada PDB, kemudian PNB, kemudian ada pendapatan nasional neto, kemudian ada produk nasional neto, pendapatan perorangan, dan yang terakhir pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian nanti mampu menerapkan metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian mampu menghitung pendapatan per kapita, yang terakhir mampu menjelaskan distribusi pendapatan nasional dengan baik. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa manfaat pendapatan nasional. Manfaat mempelajari pendapatan nasional yang pertama itu untuk menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun dari setiap negara. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, yakni negara tersebut agraris atau negara industri. 3. Mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. 4. Menilai kinerja ekonomi suatu negara. 5. Membagi pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. 6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan per kapita. Selanjutnya ini ada komponen-komponen pendapatan nasional. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Nah, dalam hal ini pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk pekerja, kedua, keuntungan dari perusahaan, kemudian pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan juga dari bunga neto. Nah, unit-unit produksi dalam pendekatan produksi ini bisa dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan kerja. Yang pertama ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian ada kelompok pertambangan dan penggalian, ada kelompok industri pengolahan, kelompok pengadaan listrik dan gas, kemudian kelompok pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, ada konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian ada transportasi dan pergudangan, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya bisa kalian baca di buku paket pada halaman 7. Kemudian yang kedua ini ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Nah, berasal dari mana? Berasal dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, kemudian ada pertambahan dan juga penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, bangunan atau konstruksi, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Sedangkan yang terakhir, ini ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran diperoleh dengan cara menjumlahkan pengeluaran semua unit-unit atau setiap satuan ekonomi yang ada dalam perekonomian.
seperti pengeluaran konsumsi bagi rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu investasi, atau pembentukan modal sektor sewa, dan juga ekspor neto. Berikut adalah rumus dari pendekatan pendapatan, yakni ada Y sama dengan W plus R plus I plus P, yang artinya Y itu adalah pendapatan nasional, W itu upah atau gaji yang diterima oleh pekerja, R itu sewa, I itu bunga atau interest, sedangkan P itu adalah laba atau profit. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui data sebagai berikut, dalam miliar. Yang pertama diketahui sewa tanahnya sebesar 650.000, bunga atau modal ini 885.000, upah atau gaji 400.000, labanya 945.000. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan ialah, rumusnya kita masukin aja. Y sama dengan W plus R plus I plus P. W-nya berapa? W itu apa? W itu adalah upah atau gaji. Kita masukkan 400.000. Kemudian ditambah rent atau sewa, itu 650.000. Ditambah bunga atau modal atau interest, ini adalah 885.000. Kemudian ditambah dengan laba usahanya atau profit, yakni 945.000. Jumlah total dari semua I tersebut adalah 2.880.000. Nah, yang kedua, ini rumus dari pendekatan produksi. Rumusnya adalah NT sama dengan NO dikurang NI. NT itu artinya nilai tambah, NO itu nilai output, NI itu nilai input. Jadi nilai tambah tuh definisinya adalah, contoh misalkan kamu adalah seorang produksi mobil. Nah, kemudian mobil tersebut ada beberapa isi dalamnya yang rusak. Kemudian kamu membenarkan mobil tersebut ke bengkel. Ternyata setelah dibawa ke bengkel, kamu mengeluarkan uang sebesar 500.000. Nah, 500.000 itu disebut dengan nilai tambah. Nah, kemudian harga mobil sebelum kamu perbaiki itu harganya 200 juta. Nah, karena kamu sudah menambahkan mobil tersebut dengan cara diperbaiki, mengeluarkan uang 500.000, berarti 200 juta ditambah 500.000, dan kemudian kalian jual kembali dengan harga yang sudah ditotal dengan nilai tambah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tambah? Berarti nilai output dikurang nilai input. Nilai inputnya berapa? Dari contoh tadi, nilai inputnya adalah 200 juta, sedangkan nilai outputnya adalah 200 juta ditambah 500.000. Hasil dari itu kemudian dikurang dari 200 juta tersebut. Paham ya maksudnya? Ini ada contohnya ya. Contoh soal diketahui data sebagai berikut. Misalkan di sektor produksi pertanian, nilai outputnya itu 2.000, sedangkan nilai inputnya 500. Berarti nilai tambahnya adalah sebesar, berarti 2.000 dikurang dengan 500, berarti nilai tambahnya 1.500. Berarti di sini dapat dianalisis bahwa harga pertanian sebelum adanya nilai tambah itu sebesar 500. Kemudian karena ada sesuatu hal menjadi bertambah 1.500, maka dijuallah nilai outputnya sebesar 2.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sektor produksi yang kedua, di sini ada perdagangan.
Nilai outputnya 3.000, nilai inputnya 1.000, berarti nilai tambahnya adalah 2.000. 3.000 dikurang 2.000. Yang ketiga, sektor produksi industri tekstil. Nilai output 2.500, input 1.000, nilai tambahnya 1.500. 4. Pabrik tahu. Nilai output 2.250, nilai input 1.500, maka nilai tambahnya sebesar 750. 5. Sektor produksi farmasi. Nilai output 2.500, nilai input 1.200, dan nilai tambahnya 1.300. Maka bisa dijumlah dari sektor produksi tersebut, total dari nilai outputnya berapa? Yakni sebesar 12.250, total nilai inputnya 5.200, total nilai tambahnya adalah 7.050. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Ini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan C, yakni konsumsi yang dihasilkan oleh rumah tangga. Kemudian G, yakni pengeluaran yang dihasilkan oleh pemerintah. Yang I, yakni pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau investasi. Kemudian jangan lupa ditambah dari nilai ekspor dan dikurang impor. Oke, di sini ada contoh soal ya. Diketahui data sebagai berikut. Diketahui pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 50.340. Investasi pengusaha yakni ada 30.050. Kemudian ekspornya sebesar 19.500, impornya sebesar 11.450, pengeluaran pemerintah 17.200. Maka, besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, kita masukkan rumusnya, Y sama dengan C plus G plus I ditambah, kita kurangi dulu ya, nilai ekspor dikurang nilai impor. Ini disimbolin dengan X min M. Kita masukkan konsumsi dari rumah tangga berapa? 50.340. Kemudian dijumlah oleh pengeluaran pemerintah sebesar 17.200 ditambah dengan investasi pengusaha atau pengeluaran dari perusahaan sebesar 30.050. Kemudian kita total dulu nih. Kita total menjadi 97.590. Baru kemudian kita jumlahkan dengan hasil dari ekspor dikurang impor. Ekspornya berapa? 19.500 dikurang 11.450, yakni 8.050. Maka dapatkan hasil 97 dikurang 8.000 menjadi 89.540. Oke, sampai di situ paham ya untuk 3 pendekatan, yakni tadi produksi, kemudian ada pengeluaran, dan juga pendekatan pendapatan. Oke, sampai di situ dahulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang pendapatan per kapita.